Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Alfa Frozen Mart. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, kebarokahan, khususnya buat saya dan semua tim Alfa Frozen Mart, dan umumnya untuk para sedulur AFM di mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi sharing tentang masalah cara memilih supplier yang benar, cara memilih supplier yang baik, cara supplier yang bisa diajak kerjasama, yaitu adalah saling untung menguntungkan. Karena perlu diketahui para sedulur AFM di mana saja berada, khususnya para pemula dan para pemain Frozen yang sekiranya kadangkala ada kendala yang jenengan selama ini tidak bisa berkembang. Karena apa? Di balik ketidak bisa perkembangan kalian itu karena ada supplier yang nakal, supplier yang tidak jujur, supplier yang memikirkan diri sendiri, tidak saling untung menguntungkan. Di sini nanti Mas Ayar akan berbagi ilmu, tip cara memilih supplier yang baik, supplier yang benar. Walaupun Mas Ayar banyak trik, tahu ilmunya, tahu tata caranya, atau ada kalimat pembeli adalah raja, ataupun supplier adalah raja. Berarti yang mengendalikan siapa? Supplier. Yang mengendalikan siapa? Pembeli. Mas Ayar punya prinsip lain. Pembeli atau supplier adalah raja. Namun, bagaimana mengalihkan raja tanpa terasa? Tetap konotasinya adalah arti dari sebuah kerjasama adalah saling untung menguntungkan. Walaupun Mas Ayar tahu trik, tahu cara, tapi bukan berarti kita suka memanfaatkan orang, mengelabui orang, merugikan orang. Karena apa? Al-amanatu tajlibul rizqa. Amanah, komitmen, jujur itu akan menarik ke rezeki. Dan sebaliknya, al-khianatu tajlibul faqra. Adapun khianat, tidak jujur, tidak komitmen, itu akan menarik kefakiran. Karena dalam kategori berbisnis, kerjasama itu adalah cuma satu. Dalam kesepakatan kita, menjalin hubungan itu adalah berprinsip saling untung menguntungkan. Kalau prinsip AFM, lebih baik disakiti daripada menyakiti. Lebih baik dirugikan daripada merugikan. Ya kan? Ini nanti saya akan ajak khususnya para pemain Frozen pemula maupun para pemain Frozen yang sudah tahun-tahunan. Kemarin aku di calling dari beberapa tahun, Mas, saya sudah bermain Frozen, Mas, sudah mulai tahun 2000-an, Mas, sampai sekarang itu saya nggak bisa berkembang, Mas. Ini hati-hati, karena kita tidak punya pendirian, karena kita tidak punya konsep, karena kita tidak punya pemikiran target-target dalam menguasai medan peperangan. Nah, salah satunya harus pinter-pinter kita memilih, memilah, mencari, menentukan seorang supplier produk yang benar-benar bisa mendukung perkembangan kita. Jangan sampai kita yang mengenalkan produk, kita yang berjuang produk itu bisa dikenal, akhirnya apa? Yang menikmati orang lain. Yang punya modal banyak yang menikmati, orang yang lama atau orang yang bagaimana, intinya kita berjuang tapi tidak menikmati. Jangan sampai. Ya, ini nanti insya Allah di konten berikutnya tetap saya akan bagi juga untuk para supplier. Mohon maaf, saya tidak menyudutkan atas nama supplier saja. Nanti juga ada trik cara memilih agen atau distributor yang benar, yang bisa mendukung produk jenengan. Jenengan tidak dimanfaatkan agen, ada juga. Imbang nanti satu-satu. Jadi konten hari ini, tip hari ini tentang cara memilih supplier atau produk yang bagaimana yang bisa menentukan, membantu kesuksesan kita. Ayo ikuti Mas Ayar dalam menjelaskan secara gambar. Di sini untuk sedulur AFM di mana saja berada, perlu saya gambarkan secara ilustrasi. Oke? Untuk gambaran. Ini ada di tengah, di pertama saya akan menggambarkan beberapa supplier.
Katakanlah ini olahan ikan, ya kan? Olahan daging, olahan ayam. Ikan, daging, ayam. Oke, di sini sebagai penyalur adalah agen atau distributor. Ini distributor atau agen. Intinya orang yang menyalurkan produk. Ya, ini supplier. Ya, supplier. Terus di sini user, ya, pembeli. Ya kan? Pembeli. Ini perlu diketahui. Jujur aja kita fair-fairan. Gitu. Biar para supplier tahu. Gitu. Sebagai orang yang di kantor biasanya tidak menekan para marketingnya. Memang mohon maaf bagi para marketing, ya kan? Para SPG harus mengetahui. Atasan kalian para supplier itu menuntut kalian itu dengan wujud A. Tapi buktinya kalau A itu jenengan praktekkan di bawah, padahal agen atau customer itu menginginkan B. Bagaimana? Kan nggak jelas kan? Yang di atas menginginkan A, yang di bawah menginginkan B. Kalau jenengan memilih salah satu, nggak akan jalan. Nah disinilah sebagai marketing harus bisa. Piye carane iso nyenengne nduran dan piye iso nyenengne ngisoran. Dalam arti agen. Ini seorang supplier atau pabrik ini produksi, terus bagaimana barangnya, produknya bisa dikenal, otomatis yang mengenalkan pertama adalah distributor atau agen. Sehingga setelah terkenal, pembeli, user ini akan mengatakan selalu mencari produk. Mas, produknya ini ada nggak? Nah, berarti siapa yang memperjuangkan awal? Adalah distributor dan agen. Tapi kenapa setelah produk ini dikenal oleh user, ya kan? Diminati oleh user, setiap user mengenal produk tertentu itu. Tapi setelah cari ke agen ini nggak ada, ya kan? Atau kosong, dia beralih, pembelinya adalah pindah karena yang dicari adalah produk. Sehingga apa? Orang yang memperjuangkan tadi sakit atau bisa dikatakan apa ya, nggak menikmati hasil. Dia susah payah memperjuangkan produk, salah satu nama produk, tapi ternyata agen-agen lain ini juga tinggal mengikuti siapa yang punya uang, siapa yang kuat menikmati. Sehingga kita yang berjuang tadi tidak ikut merasakan. Karena apa? Kesalahan permainan seorang supplier. Sekilas, banyaknya supplier, walaupun ini ikan, ini ada ikan lagi. Sebenarnya, ini kalau loncat langsung ke arah user, ya kan? Ini saya pastikan, insya Allah ini berapapun pabrik, tetap bisa terserap. Kalau beberapa agen atau distributor ini bisa mendekatkan diri ke suatu wilayah user ini, ya kan? Tapi kalau ini cuma ada 3 orang katakanlah, iki yang babat produk ikan, ini yang berjuang, ya kan? Dia berjuang mati-matian bagaimana produk ikan ini terkenal. Setelah terkenal, ya kan? Nah, terus suatu saat dia ngasih ini lagi, tinggal mengikuti karena di sini sudah terkenal merek ikan tadi. Setelah ini dikosong, dia bisa pindah ke sini. Kasihan nggak agen ini? Dia susah payah memperjuangkan produk, akhirnya yang menikmati adalah orang lain. Harusnya bagaimana seorang supplier bisa berpikir bijak? Walaupun daerah ini katakanlah ditarget harus 100 kilo, ya kan? 100 kilo. Harusnya bagaimana? Kalau ini tidak bisa menempuh, ini harus juga dibantu bagaimana produk ini bisa menyalur ke sini, bisa menyalur ke sini. Ada triknya lagi. Jadi ini tolong ya, para agen atau distributor, carilah produk yang bisa membantu kesuksesan sampean. Ojo sampean mati-matian memperjuangkan produk, tapi ternyata agen lain yang menikmati atau orang yang kuat yang menikmati, percuma. Makanya di sini saya selalu menggemborkan, jangan menjual produk, tapi jualah pelayanan, jualah produk, jualah merekmu, tokomu, sehingga kamu nanti kita bisa bersatu menentukan produk yang nggak perlu kita bawa. Bisa, karena kita menjumpai beberapa supplier yang nakal.
Ya kan? Supplier yang nakal. Karena apa? Karena agen ini yang berjuang pemasaran produk, karena dianggap tidak bisa mengembangkan secara maksimal. Ujuk-ujuk ikan ini, produk ini ngasih ini agen lagi, ngasih agen lagi, sehingga ada 3 orang. Kalau ada 3 orang ini, otomatis ini akan bersaing dengan harga. Agen pertama akan bersaing dengan harga, agen kedua dengan agen yang ketiga. Ya apa tidak? Sehingga harga dipegang 3 orang ini akan jadi hancur menghancurkan, saling menjatuhkan harga. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan. Karena kesalahan dari supplier tadi. Ya. Bisa dicermati kan? Ini hati-hati. Lah aku harus mencari supplier yang bagaimana, Mas? Carilah supplier yang mau membantu kamu dan yang kamu membantu dia. Saling untuk menguntungkan. Fair. Mas, aku mau memperjuangkan produkmu, aku mau mengenalkan produkmu. Tapi tolong aku dibantu juga dong. Salah satunya freezer dikasih. Kalau memang memungkinkan nanti ada SPG. Nah, namanya membantu SPG dikasih support, itu tujuannya yuk kita berproses bersama. Nggak semua orang mau mengikuti prosesmu, tapi semua orang mau mengikuti suksesmu. Bila mana ada supplier yang menunggu suksesmu dulu, tinggal. Kalau kamu nggak punya komitmen seperti itu, kamu akan dikendalikan produk. Mas, ada produk ini, kamu cari produk ini. Mas, ada produk ini, kamu cari. Sehingga kamu terombang-ambingkan. Di mana di tempat kamu nggak ada produk, akan dialihkan ke orang lain. Ya kan? Jadi kamu di sini nanti akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Kamu ini, kita ini sebagai agen, kita ini sebagai distributor harus bermain cantik dan dewasa, harus komitmen. Jangan sampai kita dikendalikan oleh supplier maupun para pembeli. Pembeli adalah raja, supplier adalah raja. Namun, bagaimana mengalihkan raja tanpa terasa? Tetap dalam kategori adalah saling untuk menguntungkan. Banyak, Mas. Seakan para distributor, para agen ini gaduh domba. Mas, tolong pasarkan produkku. Wes jalan setengah, ganti orang lain dikasih. Coba gimana perasaan sampean? Ibarat kata, mohon maaf, kita jadi SPG pun, atau kita jadi orang, kita sudah perjuangan capek-capek, ternyata kita diputus tanpa ditanya, gimana Mas? Contoh, biasanya para supplier, kebanyakan ini, mohon maaf gak semuanya. Mas, order nggak Mas? Mas, order nggak Mas? Menunjukkan dia itu menuntut, tidak mau berjuang bersama. Kalau ciri-ciri seorang supplier marketing yang dia bijaksana, dia akan mengatakan, gimana Mas? Kabarnya produkku? Ada kendala enggak? Apa yang bisa saya bantu? Yuk kita selesaikan bersama. Yuk bagaimana di sini produk saya bisa berkembang bersama-sama. Enggak langsung menuntut, wah sama nggak bisa Mas. Tanpa bicara, tanpa ada komunikasi, agen lain dikasih. Karena dia lebih kaya, karena dia lebih banyak outletnya barangkali. Lah itu tetap salah. Al-khiyanatu tajlibul fakro. Hati-hati. Ya. Dalam berbisnis itu bukan secara semata-mata mencari keuntungan, semata-mata mencari materi, tidak. Tapi dipastikan adalah membangun hubungan, menjalin hubungan, membangun silaturahim dengan siapapun. Itu yang utama. Jangan orientasinya selalu keuntungan, selalu uang, selalu materi. Jangan. Hati-hati. Pastikan kalian bisa menemukan, menjumpai supplier yang bijaksana. Insya Allah, supplier yang bijaksana itu akan menggiring kita ke dalam pintu kesuksesan. Tapi bila mana jenengan menjumpai seorang supplier, ya kan, jenengan menjadi orang kedua yo, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan menjadi orang yang pertama membuka, mengenalkan produk itu, jenengan harus minta jaminan. Hati-hati. Kalau nggak seperti itu, jenengan capek-capek mengenalkan, di situ barang produknya supplier belum terkenal, setelah dikenalkan jenengan ditinggalkan. Mas saya sudah capek seperti itu. Ada beberapa supplier, aku nggak mau menyebutkan, datang. Awalnya dia sudah ngasih ke sana kemari, nggak bisa, artinya nggak bisa berkembang. Setelah datang ke saya mau membantu 5 karton, 10 karton, 30 karton, 50 karton, hampir 100 karton. Ternyata setelah itu orang-orang yang nggak bisa memasarkan tadi, agen-agen yang lain meminta. Ya udah saya capek, karena orang yang kedua, agen yang kedua tadi, dipastikan dia akan merusak harga. Makanya tak lepas.
Saya kehilangan omset 100 karton nggak masalah. Daripada nanti di belakang saya akan lebih kecewa besar. Maka di sini kita harus pinter-pinter memilah supplier-supplier yang bisa mendukung kita. Berproses bersama, intinya seperti itu, gitu loh Mas. Ya. Jadi nggak asal produk, boleh kita ada beberapa produk yang kita bawa cuma sekedar untuk tambah-tambahan aja, untuk pelengkap, nggak apa-apa. Tapi jenengan harus punya andalan produk yang benar-benar bisa mendukung kesuksesan sampean. Harus tahu, ya. Jadi untuk sedulur AFM di mana saja berada, perlu dicermati, nggak semua supplier itu nakal, nggak semua supplier itu nggak jujur, tapi semuanya itu terbawa di kategori siapa yang membawa, siapa yang menyampaikan, tergantung orangnya, ya kan? Tapi akibatnya, bila mana seorang marketing, seorang supplier yang tidak jujur, itu akibatnya pabriknya akan hilang. Produknya akan hilang di pasaran, ingat saja. Banyak beberapa produk-produk yang dulu frozen dulu itu ada. Saya nggak usah menyebutkan. Seperti HP juga ada yang terkenal dulu. Karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan. Akhirnya apa? Bukan karena uang. Kalau intinya itu kalau khianat, itu sulit untuk bisa berkembang, Mas. Intinya seperti itu. Gitu. Orang mengalah bukan karena kalah. Ingat, gitu. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Terima kasih untuk para supplier, khususnya yang selama ini mensupport, membantu AFM bisa menuju kesuksesan. Ada beberapa produk yang sangat bagus, yang sangat komit, yang sangat jujur membantu prosesnya menuju kesuksesan AFM. Alhamdulillah, AFM dapat support Cold Storage. Terima kasih para suppliernya. Terima kasih supplier juga yang telah mewujudkan membantu armada pengiriman, yaitu mobil Traga. Dan alhamdulillah dari supplier juga yang membantu AFM dapat kendaraan roda 2, yaitu sepeda motor. Dan support bantuan dari dana dan yang lain-lain, ada juga dari support bantuan dari penyewaan ruko. Dan yang lain-lain banyak lagi. Itulah sebagai wujud kita bisa menciptakan saling untung menguntungkan. Kita memberikan omset yang terbaik dan mereka juga akan mensupport kita dengan baik juga. Artinya apa? Tidak ada rasa saling rugi menguntungkan atau menguntungkan merugikan. Tapi dengan komit, dengan kerjasama yang baik, yaitu saling untung menguntungkan. Maka untuk para sedulur AFM di mana saja berada, para Frozenia, para agen atau distributor, yuk kita saling bersatu, menyatukan visi misi kita, gitu. Mencari seorang supplier yang benar-benar baik, bijaksana. Ada kecil, ya kan? Nah, artinya apa? Bijaksana dalam membangun, dan kita harus komitmen. Kita juga harus komitmen untuk bertanggung jawab mengembangkan produk itu. Kita jangan juga seenaknya sendiri, sudah dipercaya oleh supplier, ternyata kita tidak amanah. Jangan sampai. Jadi disinilah para sedulur AFM di mana saja berada. Gitu. Pastikan kalian bisa menjumpai, bisa bekerja sama dengan supplier yang bisa amanah, yang bisa saling bekerja sama. Jangan menjual produk orang lain, jualah tokomu. Ingat di Indomaret, mohon maaf saya sebut salah satu sebuah swalayan. Sehingga sekarang apa? Apapun yang dijual di swalayan itu akan menentukan sebuah produk. Nah, di sini kita harus bisa membangun kekuatan. Jangan asal jual produk. Kalau jenengan cuma asal jual, mohon maaf, suatu saat jenengan akan tersingkirkan produk itu. Padahal jenengan yang pertama kali yang memasarkan, pertama kali yang mengenalkan, pertama kali yang berjuang, akhirnya apa? Jenengan ditinggalkan. Orang lain yang menikmati, orang lain yang merasakan. Capek enggak? Itu sudah saya rasakan, Mas, selama kurang lebih 15 tahun. Tapi ya nggak semuanya supplier itu nggak baik, hati-hati. Atau untuk lebih jelasnya, jenengan kontak saya, gitu. Produk aku tidak mau menyebutkan. Di AFM jenengan bisa lihat, ada beberapa produk yang tidak saya bawa. Saya tidak terpengaruh.
Saya tidak mau dikendalikan mereka, tapi aku harus mengendalikan mereka. Tapi dengan catatan, aku tidak boleh merugikan, aku tidak boleh memanfaatkan. Tetap kategorinya adalah aku harus saling menguntungkan. Itu, ya kan? Perlu dicermati. Ini saya lihat, kadangkala kita sesama agen, kita sama penjual, diadu domba oleh pedagang. Mas di sana lebih murah, atau diadu domba dengan supplier, di sini dikasih, di sini dikasih. Atau dengan alasan, oh dia ngambilnya banyak ya tak kasih diskon banyak mas, jenengan ngambilnya sedikit ya tak kasih diskon sedikit. Akhirnya apa? Kita yang berjuang pertama pun nggak jadi prioritas. Oke, bisa dipahami ya? Itu. Mudah-mudahan sharing kali ini tentang masalah supplier, jadi harus tahu supplier kayak apa, produk-produk seperti apakah yang bisa ikut berproses dalam menuju kesuksesan kita. Nggak semua orang mau mengikuti prosesmu, tapi semua orang pasti akan mengikuti suksesmu. Makanya hati-hati. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada sedulur AFM, khususnya para distributor maupun para agen di seluruh penjuru Nusantara. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan barokah buat kita semua. Orang yang memberimu nasihat memang bukan orang yang sempurna, namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Sekian dari saya, jangan lupa tolong selalu support channel YouTube Alfa Pro Smart, Akhyarun TV, Forsky K7, tolong dibantu subscribe, like, komennya. Semoga Mas Ahyar selaku owner dari Alfa Pro Smart sharing berbagi ilmu dengan semua teman-teman sedulur FM di mana saja berada. Oke? Cukup dari sekian, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari AFM.